Oke teman-teman, untuk hari ini spesial ya, minggu ini saya nggak adakan pretest dulu ya, jadi kita langsung materi saja untuk hari ini. Hari ini sebetulnya kita lanjut ke konstruktor ya teman-teman. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan kelas ya, bagaimana cara membuat kelas, membuat objek ya, instant of class-nya, terus kemudian sudah belajar juga yang setter, getternya ya, sampai dengan ada salah satu yang saya kasih contoh untuk membuat fungsi custom ya, yang artinya isinya itu sesuai kebutuhan bebas selain setter dan getter. Nah, ini yang kemarin itu kan kita masih bikin kelasnya ya. Yang dari kelas contoh 2 ya. Yang sebelumnya kita kan bikin di kelas contoh 2 itu saya minta teman-teman di rumah untuk melanjutkan membuat instansiasi of kelasnya ya. Instansiasi kelasnya. Nah, ini ada kendala nggak ya? Atau ada yang belum paham nggak ya terkait instant of class ataupun pembuatan kelas? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Apa, Ferdina? Bentar, Bu. Bentar. Oh iya, siap. Kan di IntelliJ itu kan awalnya ada contoh 2 sama kalau untuk yang soccer itu kan ada tes sama soccer player sama tes 2 itu Bu yang terakhir. Nah, untuk yang di soccer player itu kan kayak ada instant of class itu loh, Bu. Iya, Itu perlu betul. diisi apa enggak? Di soccer playernya itu perlu diisi apa enggak? Di soccer playernya perlu diisi atau enggak? Dari kelas soccer player gitu, Tah? Iya. Ini kalau soccer player, kalau di IntelliJ saya ini pertemuan 1. Ini Ferdina ngeduplikat soccer player ke pertemuan kemarin kah? Enggak, beda. Kalau seandainya kayak kemarin itu kan pakai nilai akhir, Bu ya. Oh iya, betul. Nah, itu Ferdina pakai contoh 2. Iya. Setelah itu Ferdina pakai kelas nilai akhir, setelah itu ada buat tes akhirnya. Instant of class-nya sudah. Berarti kalau gitu nggak harus pakai file soccer player, bisa pilih, bisa bikin kelas baru, Ferdina. Oh gitu. Bikin kelas baru yang isinya contoh 2. Jadi mungkin kalau awal-awal gini jangan digabung dulu ya, supaya nanti nggak bingung ke bawah. Sebenarnya boleh aja digabung, tergantung kita mau pakai instant of class yang mana nantinya, nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin nanti kalau misalkan kita lama udah berjalan gitu ya, semester ke depan, nanti khawatirnya asumsinya adalah satu kelas itu harus 2 instant of class, padahal enggak ya. Nah, kalau mau dibuat latihan-latihan dulu, sebaiknya dipisah file. Jadi soccer player yang miliknya dari kelas apa kemarin tuh ya, kelas student ya, kelas student. Nah, kalau yang contoh 2 ya buat untuk main kelas contoh 2. Jadi supaya Verina nanti juga nggak bingung ke depan kalau misalkan dibuka lagi kok ada 2 ya, kok contoh sebelumnya cuma ada 1 ya. Nah, supaya itu nggak membingungkan aja, saya sarankan pisah file. Gitu sih Ferdina, pisah file aja, tapi contohnya ikut contoh yang soccer player boleh, oh cara nulisnya kayak gini, oh cara ngodingnya kayak gini, itu boleh. Tapi saran saya nggak usah digabung dulu, gitu, supaya nanti ke depan-depan nggak bingung. Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke teman-teman, sudah sempat buka modul praktikum tidak? Yang sudah saya share di sini nih. Ya, di resources ini udah ada saya masukkan modul praktikum. Ini tujuannya supaya nanti minggu depan kan harusnya minggu ini ya praktikumnya, nanti tapi nanti saya koordinasi dengan
Bapak Ibu yang ada di Bapak-bapak yang ada di lab bahwa kita kan masih pertemuan 3 ya jatuhnya. Jadi baru minggu depan pertemuan 4 yang apa namanya kelas pengganti itu yang nanti jadi ada praktikumnya ya. Nah, tapi nanti apa namanya teman-teman belajar dulu dari modul ini gitu ya, baca-baca, kemudian praktek-praktek, jangan cuma dipahami baris per baris gitu ya, tapi dicoba ya di intelijennya maupun yang ada di kalau teman-teman mau ada yang pakai NetBeans silakan. Oke, kemudian untuk pertemuan ini sebelum masuk ke materi lebih lanjut teman-teman, di sini saya sudah kasih assignment ya untuk pertemuan 3 ini ya. Jadi di modul praktikum silakan nanti teman-teman buka ada di halaman 28 sampai 29 itu ada tugas terkait konstruktor ya. Nah, ini juga upaya buat teman-teman buka modul gitu ya. Baca modul. Jadi biar teman-teman juga bisa praktek nggak hanya dari kelas, dari rumah juga bisa praktek. Kemudian nanti saya upayakan juga ya kita akan mulai nyicil sedikit-sedikit untuk synchronize ke GitHub ya. Jadi nanti teman-teman harapannya dari tugas tadi teman-teman unggah ke GitHub, kemudian teman-teman unggah linknya ke assignment yang ada di My Brilliant. Jadi yang dikumpulkan di sini adalah hanya link dari file tugas teman-teman yang ada di GitHub. Ya, itu aja. Jadi nggak perlu satu project yang dikumpulkan. Deadline-nya minggu depan, tanggal 24, ya jam 11 malam. Ya, ini harapannya nggak ada yang telat, ya. Kalaupun telat, memang konsekuensinya kalau saya biasanya nilainya nggak bisa maksimal. Ya, harusnya mungkin dari sisi pengerjaannya bagus gitu ya. Nilainya bagus A, tapi karena terlambat, mungkin terlambatnya lumayan agak banyak, ya pasti nggak bisa A. Tapi nggak mungkin juga D, ya. Nggak mungkin juga E ya. Jadi tetap range nilainya B sampai A gitu ya untuk tugas. Dan selalu sampaikan kalau memang ada kendala di tugasnya, seperti Bu, saya apa namanya laptop saya rusak dan lain sebagainya sehingga minta extend waktu, ya nggak apa-apa, nanti sampaikan aja ya, meskipun memang supaya adil dengan teman-teman yang tepat waktu, ini nilainya pasti nggak maksimal ke A gitu ya teman-teman ya. Dan untuk tugas pertama ini juga dibuka lagi ya teman-teman, ini saya nggak buka di sini, teman saya sempat scrolling banyak yang belum mengumpulkan ya. Nanti tolong disusulkan aja ya supaya tetap ada nilainya tidak 0. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut? Aman ya. Oke, baik ya. Sekarang saya mungkin akan ke share screen-nya saya ganti dulu.
Oke, di sini saya sudah bikin, ini fontnya nggak masalah ya? Nggak kekecilan ya? Untuk editornya? Aman? Apa perlu aman ya? Oke. Nah, jadi mungkin dimulai dari teman-teman mulai bikin package dulu ya di IntelliJ-nya. Silakan bikin package. Bu, maaf boleh digedein dikit ya Bu? Kayaknya ada yang bilang ini Bu, fontnya iya. Oh iya, oke, boleh. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Cukup? Cukup ya? Ya oke, teman-teman. Kalau sudah bikin package, nah hari ini kita akan agendanya adalah kita membahas konstruktor, ya. Nanti di dalamnya kita coba latihan-latihan. Kemudian harapannya teman-teman bisa melakukan post test dari materi ini dengan mengerjakan yang ada di modul tadi ya, tugas di halaman 28 sampai 29. Ya, oke. Kita mulai konstruktor ya, teman-teman. Kalau minggu lalu kita membahas, kita punya yang namanya kelas dan objek ya. Nah, ini untuk review lagi ya. Kelas kemarin ada berapa box yang harus diisi? Terdiri dari berapa kompartemen box? Kalau sudah ada yang mau jawab, sekalian disebutkan apa aja, tiga-tiga itu tadi. Kalau misalkan tadi jawabannya 2 Bu, dia disebutkan 2 ini apa aja. Ya, 3 Bu, 3 ini apa aja. Ada yang bisa ngasih saya feedback? Kita kemarin kalau buat kelas itu kira-kira terdiri dari berapa kompartemen box dan apa aja? Tio gimana Tio? Saya Bu jawab. Oh oke, Ferdina. Iya silakan. Bu kalau salah nggak apa-apa ta? Nggak apa-apa. Yang pertama itu ada nama kelas, Betul. atribut sama metode. Atribut sama metode. Oke, sip. Terima kasih Ferdina. Ntar saya catat dulu nanti lupa ya. Ferdina dapat 2 poin. Oke. Kemudian di sini ya. Selanjutnya, nah dari kita sudah bikin kemarin ada metode ya. Metodenya apa aja yang ada di kelas? Yang default ya, yang harus ada di kelas defaultnya apa aja? Metode apa aja? Ada yang bisa bantu? Setter, getter, Bu, sama custom. Siapa ini? Saida, Bu. Ai, setter, getter, sama? Custom, Bu. Oke, ya, setter, getter ya, udah tersebut. Ai, 2, oke. Good job, teman-teman, ya. Jadi diingat-ingat lagi. Nah, untuk konstruktor, ya, untuk hari ini kita sudah masuk ke dalam isi dari sebuah instant of class. Jadi ini contoh pertama itu bukan ini adalah apa ya? Ini kan instant of class-nya ya. Nah, contoh pertama di gambar ini nih adalah semuanya ini sebenarnya instant of class.
Tapi apa yang membedakan dari ketiga ini? Jadi memang satu kelas ini kita kalau mau bikin objek bisa banyak, teman-teman. Bisa C1 dari circle, ya C2 dari circle lagi, C3 dari circle lagi, boleh. Tapi apa yang membedakan kok boleh bikin objek sampai lebih dari satu? Yang membedakan adalah yang di dalam kurung ini. Jadi kalau kita membuat sebuah objek, ini ada buka tutup kurung yang isinya kosong, artinya kelas itu bisa jadi tidak menggunakan konstruktor atau menggunakan konstruktor yang isinya null ya, yang kosongan, yang isinya null. Atau yang contoh kedua, kita membuat objek ya, tapi di sini kita kasih objeknya itu ada isi data ini namanya apa namanya float atau double di sini. Nah, ini dari mana angka ini? Ini dari kita mendeklarasikan konstruktor di kelas circle. Ya, jadi kita nanti akan punya konstruktor di kelas circle yang mana nanti user itu harus ngisi dulu nilainya. Ya, nilai awalnya berapa? Atau kalau misalkan yang ketiga, ini ada dua parameter dari konstruktornya. Nah, jadi fungsinya itu sebetulnya sama dengan setter, yaitu fungsinya set nilai. Ya, konstruktor ini set nilai ya, sama fungsinya dengan setter. Hanya bedanya kalau konstruktor ini nanti kita akan memberikan nilai dulu default ketika objek ini dibuat. Jadi kita buat objek, kita kasih nilai defaultnya berapa untuk set nilai awal. Kalau setter kita bisa ngeset nilainya setelah program dijalankan gitu ya. Kita programnya di run, terus usernya masukkan nama, masukkan NIM. Nah itu baru jalannya setter. Kalau ini kita kasih nilai default dulu di awal. Berapa nilainya? Baru setelah itu bisa kita replace. Ya, bisa kita replace dengan inputan user. Nah, semua fungsi ini ya, konstruktor-konstruktor ini memang bisa kita buat lebih dari satu, teman-teman, konstruktor. Dan kita bisa juga buat objeknya lebih dari satu, asal beda jumlah parameternya. Kalau ini kosong ya, kalau yang pertama kosong, yang kedua isinya satu, parameternya yang ketiga isinya dua. Ya, nanti kita akan contohkan ya. Nah, jadi ini penting ya. Kalau misalkan nanti kita sudah masuk ke materi inheritance, kemudian polimorfisme ke belakang ya sampai dengan interface, konstruktor ini menjadi hal yang penting menggantikan setter. Setter jadi nggak penting ya. Karena apa? Karena nanti ketika kita menurunkan variabel ke anak-anak kelasnya, ini yang menjadi kunci adalah konstruktornya. Ya. Jadi konstruktor ini memang nanti untuk inheritance minggu depan dan ke belakang itu penting, teman-teman. Kita akan pakai konstruktor terus, ya, daripada menggunakan setter. Mungkin ada setter untuk case-case tertentu. Nah, nanti ada contoh yang kita menggunakan dua-duanya. Gitu ya. Oke, ciri-ciri konstruktor apa aja? Ya, yang pertama dia bisa dipanggil oleh konstruktor lainnya dalam satu kelas yang sama. Dia tidak ada return-nya. Ya, yang kedua, yang ketiga harus mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya. Ya, misalkan nama kelasnya contoh 2, berarti konstruktornya ya contoh 2. Ya. Kemudian dia bisa memiliki lebih dari satu konstruktor ya. Jadi artinya dia bisa overloading konstruktor yang seperti contoh ini tadi. Kita bisa bikin lebih dari satu dengan isiannya beda-beda. Kenapa Bu kok beda-beda ya? Nah, ini bisa jadi ketika teman-teman mendevelop program yang satu mintanya inputan khusus member cuman ada A, B, C. Tapi ketika untuk non-member A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang nanti mungkin akan kita contohkan gitu ya penggunaannya. Ya, kenapa kok misalkan mungkin ada dibedakan bisa lebih dari satu, kenapa nggak satu aja.
Ini ya tergantung kebutuhan sebetulnya ya. Dan ini bisa jadi logis gitu kebutuhannya. Nah, contoh seperti ini, teman-teman gambarannya. Kalau yang tanpa parameter ya, jadi dia hanya di dalam kurung ini namanya konstruktor yang public test, harus sama dengan nama kelasnya. Di sini ada satu atribut nama. Nah, kalau tanpa parameter di dalam tutup kurung di konstruktor ini tidak ada isinya. Ya. Perhatikan dengan yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan public test juga sama, tapi ada isinya string nama. Ya, nah ini berarti kalau tanpa parameter boleh sebetulnya, nggak masalah. Kita isi namanya di sini siapa, kalau kita memberikan nilai default boleh di konstruktor dengan tanpa parameter. Kalau yang dengan parameter ini otomatis pasti harus diisi parameternya ini. Entah isinya manual atau nanti isinya dari usernya. Ya, jadi di sini nanti kalau ada parameter harus diisi. Nah, oke, ini selanjutnya kita udah contoh kasus ya. Nah, gini aja biar nggak bingung. Ini saya bikin satu kelas. Ingat di dalam kelas tidak ada public static void main dulu ya. Di sini harus ada atribut, harus ada metode. Dan karena kita sudah menggunakan konstruktor sebelum metode ya, kita buat konstruktornya. Nah, misalkan ini kan kalau kita belanja memang kita nggak ditanyain ya siapa namanya ya. Kalau misalkan kecuali member, ada membernya ya gimana? Kalau teman-teman ada yang punya member nggak di Alpha atau Indo? Teman-teman ada yang nggak yang pernah bikin member di 2 minimarket tersebut? Nggak ada? Bu. Pernah? Siapa yang punya? Tio, Bu. Tio punya yuk. Punya. Nah, ini kalau misalkan kamu waktu daftar member dimintain apa aja yuk? Nama, kemudian umur. Ini Bu, satu lagi lupa aku. Nama, umur, apa lagi yuk kira-kira yuk? Nomor telepon, Bu. Nomor Apa? telepon. Nomor telepon. Ya, nomor telepon. Sama Terus alamat, Bu. Sama alamat. Sip. Ya. Nah, ini ya. Ya, Nanti Bu. kalau misalkan beli pakai member, apa keuntungannya? Mendapatkan poin, Bu. Dapat poin. Setiap berapa kali belanja? Setiap ini Bu, apa kayak bensin gitu, Bu. Dari sel gitu. Jadi kayak setiap liter itu dapat poin. Oh, itu kan itu bensin. Indomaret ini ada. Dia itu kayak setiap pembelian 50.000 mendapatkan poin. 50.000 poin. Iya. Tapi kalau Alpha nggak ada minimal pembelian sih Bu kalau Alpha. Oh, dapat poin terus. Iya, cuman yang kata Tio 50.000 itu penawaran, lebih ke penawaran. Nanti dapat promo atau apa ya? Kayak penawaran Tapi hari ini gitu loh, Bu. Tapi kalau misalkan aku beli 10.000 nih, itu poinnya berapa, Pak? Sama semua sama nggak ketika aku beli 100.000? Beda. Bu. Nah, Semakin banyak pembelian, semakin banyak poin. semakin banyak pembelian, semakin banyak poin. Oke, bentar ya. Berarti kita taruh asumsi seperti ini. Alamat ini member. Nah, ini kita coba-coba bikin ya. Member ini dapat poin. Semakin tinggi, semakin banyak. Anggap aja, misalkan min belanja 50.000. Ini poinnya 10 gitu ya. Minimal belanja 100.000, poinnya 20. Ya, ini dulu. Ya, mungkin kita kasih batasan seperti ini. Nah, ini untuk member nih ya. Nah, tapi pernah nggak teman-teman kalau misalkan kita beli, ini kan memang kebanyakan ya. Saya mendapati kalau teman-teman banyak teman-teman mahasiswa itu yang ketika TA penjualan usernya ngisi nama. Ya, harus masukkan namanya siapa atau kode pelanggannya siapa.
Nah, ini kita berkaca dari ketika kita beli di Alfa atau Indo gitu ya. Kalau kita beli non-member, itu kan ya kita hanya tinggal di scan gitu kan, barangnya di scan, terus totalnya berapa, baru di belakang ada enggak. Nah, kalau ada member otomatis penjualan tadi itu kan memang masuk ke akun kita ya. Gitu ya. Kalau misalkan kita tanpa member ya nggak akan masuk ke akun siapa-siapa ya, yang pasti hanya masuk ke dalam sistem keuangannya si Alfa atau Indo. Nah, menurut teman-teman ya, kalau ini non-member, apa aja yang perlu diisi coba? Atau kira-kira bukan diisi ya, apa aja yang menjadi indikator inputan ya ketika teman-teman belanja? Pernah nggak teman-teman itu memperhatikan, oh aku kalau belanja di sistemnya Alfa atau Indo, oh ternyata aku di apa namanya dari barang belanjaan itu dimasukkan ini. Ternyata ada ini pernah memperhatikan nggak? Nah, mungkin boleh di-share nih kalau yang kira-kira apa ya yang teman-teman alami ketika belanja tapi sebagai yang bukan member. Kalau kalau bukan member tuh biasanya kita beli, ada nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, terus keluar struknya. Itu sih Bu, kalau udah selesai. Totalnya berapa, struknya ya? Nama barang, total, sama jumlah barangnya sih Bu. Kalau misalnya, Jumlah barangnya. iya, jumlah barang. Terus keluarnya adalah struk ya. Total, iya, struk. Nah ini mungkin kurang lebih kan ya, ini juga member akan dapat ya file ya gitu ya. Sama kan juga kan pasti ya. Member kan juga akan keluar ini kan ya. Iya. Ya. Tapi yang membedakan kalau member ini dia pasti nanti setiap catatan belanjanya itu akan masuk ke sini. Ke data akun si member. Oh, si nama ini habis belanja 50.000 hari ini, maka dapat poin 10. Oh, si Noval habis beli kemarin 10.000 belanja 100.000 belanjanya. Berarti kan dia akan masuk Noval tambah poin 20. Beda dengan kita yang non-member ya. Beda dengan yang non-member ya nggak ada apa-apa dari sisi akun kita. Nah, sehingga rasanya memang nggak perlu nginputin nama, umur, dan lain sebagainya. Ya hanya sekedar bertransaksi aja. Satu, kita daftar dulu karena sudah lengkap fungsi kita ya. Namanya si A. Alamatnya Surabaya. Nomor telepon 0812345. Usia 25 misalkan. Menu transaksi. Nama barang kopi. Harga barangnya 5.000. Nah, kita coba untuk supaya dia dapat poin ya. Jadi kita belinya 12. 60.000 member ya. Masukkan nomor telepon 0812345. Oke, sama dengan yang didaftarkan. Poinnya tapi masih 0. Nah, ini berarti ada yang belum keambil. Poinnya harusnya dia dapat 10 karena di atas 50.000. Nah, ini kalau kayak gini ada salah seperti ini, teman-teman gitu ya. Nggak ada error tapi kok jalannya nggak sesuai ya. Nah, kita ngeceknya adalah di kelasnya. Ya. Nanti kalau di kelasnya dirasa udah benar, baru yang di kelas main. Ya. Ini get totalnya, harga kali jumlah. Ini di sini transaksinya. Ini sudah diambil get totalnya. Get member. Oh, ya, kenapa? Nah, ini kayaknya saya salah penempatan untuk ngambil metode, metode get member point-nya. Nah, saya ngambil di, di objek member. Sedangkan untuk transaksinya, get totalnya, ini saya ambil dari objek transaksi. Nah, ini coba kita ganti ke transaksi. Nah, kita coba ganti ke transaksi, artinya
Get member point tadi, karena kita ngambil dari member, ini nggak bisa keambil karena get totalnya ini dimasukkan ke transaksi. Jadi poinnya memang nggak bisa ngambil apa-apa dari total yang mana. Wong member nggak ada total. Ya totalnya memang akhirnya ke 0 lagi ya. Nah coba kita cek lagi. Kita ganti get member point-nya ke objek transaksi. Kita harus sesuaikan datanya tadi udah dimasukkan ke transaksi soalnya. Kita cek ulang ya. Nah ini loh teman-teman, fungsinya teman-teman itu nyoba itu kayak gini ya. Kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak ada error aman, pasti coba. Tapi kok datanya nggak muncul Bu, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu banyak latihan ya. Si A alamat Surabaya. Kalau nggak latihan ini yang nanti ketika ada error-error, yang ini yang bingung. 1, 2, 3, 4, 5. 2, kopi 5.000, 12. Y, nomor telepon 0812345. Nah, poinnya 10. Akhirnya dapat ya. Karena sudah terambil tadi. Sudah terambil dari transaksi.get total ini udah keambil. Ya. Oke, begitu teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau kita transaksi lagi, yang kedua, namanya sabun. Harganya 3.000. Jumlah belinya 5. Jumlah belinya 3 kali, anggap aja 20 ya. Member, iya. Nomor teleponnya kita salahin, 021. Nah, mohon maaf, nomor telepon tidak terdaftar. Berarti fungsi kita udah jalan ya. Bahwa proses checking member tadi jalan. Semangat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.